Sayyidina Ali menjelaskan orang-orang yang jinak dengan Allah, mereka adalah kaum yang diserang oleh ilmu akan hakikat perkara. Artinya orang yang jinak hatinya itu adalah orang yang sudah mengetahui akan hakikat perkara. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Jikalau kamu bertanya, apakah tanda jinak hati dengan Allah itu? Apa tandanya orang yang hatinya jinak dengan Allah? Apa tandanya orang yang senang hatinya dengan Allah? Maka ketahuilah bahwa tandanya yang khusus adalah sempitnya dada daripada bergaul dengan makhluk. Sempitnya dada daripada bergaul dengan makhluk. Artinya bergaul dengan makhluk itu inya merasa kada nyaman. Berkumpul-kumpul orang itu hatinya merasa kada nyaman. Nang nyaman tu menyaurangan. Nang nyaman tu nyaurangan sehingga hatinya itu kada terganggu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bosan dengan mereka. Merasa bosan dengan mereka makhluk tadi, dan membuta tuli dengan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tanda yang khusus orang yang jinak dengan Allah, sehingga apapun masalah yang dihadapinya, inya paling senang hanya mengadukannya kepada Allah. Inya kada suka apa-apa yang dihadapinya itu mengadukan kepada makhluk, karena makhluk kada akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah berat masalah. Kalau kita ada masalah, kita adu akan lawan makhluk, membanyaki masalah, timbul masalah-masalah lain. Nah, tapi kalau kita ada punya masalah, kita hanya mengadukannya kepada Allah, nah Allah akan menyelesaikan masalah itu. Jadi orang-orang yang hatinya jinak dengan Allah, itu inya paling ketujuh menyendiri. Paling ketujuh menyendiri. Kada suka bergaul dengan makhluk. Maka jika ia bergaul, andai kata bergaul juga karena ada tuntutan syariat, seperti mengikuti pengajian ilmu, terpaksa bergaul, seperti menghadiri sembahyang berjamaah, nah terpaksa inya bergaul, menghadiri sembahyang Jumat, terpaksa bergaul, mengantar jenazah, mengilangi orang garing, nah terpaksa bergaul karena tuntutan syariat. Jadi andai kata ia bergaul, maka ia itu seperti orang yang sendirian dalam jamaah ramai. Nah, walaupun inya bergaul, tetapi hatinya tetap merasa sendiri. Walaupun inya berada di tengah keramaian, inya tetap merasa sendiri. Seperti berkumpul dalam kesepian, seperti berkumpul dengan makhluk, tapi dalam kesepian hati dari makhluk. Bujurainya berkumpul dengan makhluk, tapi hatinya itu sepi daripada makhluk itu. Asing
di kampung sendiri. Di kampung sendiri merasa dalam musafir, merasa hadir dalam ketidakhadiran. Artinya merasa hadir hatinya bersama Allah dalam ketidakhadiran dengan makhluk. Merasa ketidakhadiran dengan makhluk dalam kehadiran bersama Allah. Bercampur dengan badan, merasa sendirian dengan hati. Tenggelam dengan manisnya zikir. Nah, itulah orang-orang yang hatinya sudah jinak dengan Allah itu. Bila mana inya kadada tuntutan syariat, inya hakun menyendiri. Andai kata kadada tuntutan syariat untuk bergaul, maka inya hakun menyendiri. Karena dengan kesendiriannya itu, kejinakan hatinya kepada Allah kada terusik, kada terganggu. Andai kata pun inya bergaul, inya merasa bahwa dirinya sendiri walaupun berada di tengah-tengah keramaian. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan pada menyipati mereka, Sayyidina Ali menjelaskan orang-orang yang jinak dengan Allah. Mereka adalah kaum yang diserang oleh ilmu akan hakikat perkara. Artinya, orang yang jinak hatinya itu adalah orang yang sudah mengetahui akan hakikat perkara. Kan hakikat perkara itu salah satu di antara tiga. Satu, hakikat perkara itu la fa'ila illallah, tidak ada yang bisa berbuat selain Allah. La hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang ada sebenarnya hanya Allah. Nah, itu hakikat perkara. Orang-orang yang jinak hatinya itu, mereka sudah merasakan hakikat perkara itu. Jadi walaupun inya bergaul di tengah orang banyak, inya tetap merasa sendiri dengan Allah. Lalu mereka menguasainya dengan jiwa keyakinan. Mereka merasakan lembut, mudah, artinya apa yang dirasakan sukar oleh orang yang berbuat kerusakan. Bagi orang tahannya itu menyaurangan, bagi orang itu ngalih, tapi baginya adalah mudah. Mereka merasa jinak dengan apa yang dirasakan liar oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh menganggap itu adalah sesuatu yang liar, tapi inya merasa nyaman. Mereka menyertai dunia dengan tubuh dan roh-roh mereka yang tergantung pada tempat yang tinggi. Jadi mereka itu menyertai dunia ini hanya dengan tubuh mereka. Tandanya orang yang menyertai dunia dengan tubuh tapi hatinya tergantung di tempat yang tinggi, tandanya bahwa dia tidak senang dengan kedatangan dunia dan tidak sedih dengan kepergian dunia. Dia tidak merasa beruntung karena datangnya dunia, dia tidak merasa rugi dengan kehilangan dunia. Itu tandanya orang yang hanya tubuh dalam dunia tapi hatinya sudah bergantung kepada Allah. Mereka itulah khalifah Allah di buminya dan yang berdakwah kepada agamanya. Maka inilah makna kejinakan hati kepada Allah dan inilah dalil-dalilnya. Jadi orang yang jinak hati kepada Allah itu hanya Allah yang jadi pandangannya. Hanya Allah yang jadi perhatiannya. Pokoknya selama inya kada melanggar hukum Allah,
selama inya masih di dalam jalan taat kepada Allah, inya kada peduli orang lain. Jadi orang kada baik ka itu, tapi hukum Allah madahkan baik. Nah itu yang dilaksanakannya. Nah itu salah satu tanda orang yang sudah hatinya jinak dengan Allah. Jadi jinak atau senang hati dengan Allah itu salah satu di antara buahnya kecintaan kepada Allah. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, maka kejinakan hati dengan Allah itu mengiringinya. Makin kita cinta kepada Allah, tentu makin jinak hati dengan Allah. Kalau kita di tempat yang sunyi merasa kesepian, lalu kita bergaul ke orang banyak lalu merasa senang, nah berarti orang ini jinak hati dengan makhluk ngarannya. Di rumah asa sumpah seorangan, turun ke tanah bergaul lalu asa nyaman. Nah ini orang yang jinak hati dengan makhluk ngarannya. Kalau orang yang jinak hati dengan Allah itu justru seorangan itu makin nyaman. Kedatangan orang itu sesuatu yang sangat menyempitkan dadanya, yang menyempitkan hatinya. Jadi orang yang jinak hati lawan Allah tuh kada ada istilahnya kesepian, kesunyian, kada ada. Karena Allah selalu ada. Allah kada mau kada ada. Nang mau kesepian tuh orang nang hatinya jinak dengan makhluk. Makhluknya kada ada lalu rasa sepi, rasa sumpah. Nah itu orang nang hatinya jinak kepada makhluk. Sebagian ulama al-mutakallimin berpendapat pada mengingkari jinak hati, rindu dan cinta. Sebagian ulama ada yang berpendapat kadada jinak hati lawan Allah itu, kadada istilah rindu lawan Allah, kadada cinta lawan Allah tuh kadada. Karena disangkanya bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada penyerupaan kepada makhluk. Ujarnya mun kita kawa cinta lawan Allah berarti Allah tuh kayak makhluk kan. Mun kita rindu lawan Allah berarti kayak makhluk Tuhan. Lalu inya menganggap kadada cinta lawan Allah itu, kadada rindu lawan Tuhan, kadada jinak lawan Tuhan. Dan karena jahilnya bahwa keindahan yang bisa diperdapati dengan mata hati itu lebih sempurna daripada keindahan yang diperdapati mata kepala, dan kenikmatan ma'rifahnya lebih kuat daripada orang-orang yang mempunyai hati. Di antara mereka yang mengingkari adanya cinta, jinak, rindu kepada Allah adalah Ahmad bin Ghalib, ngaran ulamanya, yang dikenal dengan Palayan Al-Khalil. Ia mengingkari Al-Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan An-Nuri, dan segulungan orang banyak tentang hadis cinta, rindu, dan asyik. Sehingga sebagian mereka mengingkari akan makam ridha. Biarnya kada ada istilah ridha itu. Kita ridha lawan Tuhan tuh kada ada. Di mana ia mengatakan tidak ada kecuali hanya sabar. Kalau kita kena bala, kena musibah itu kada mau jernya ridha, itu sabar aja. Dan adapun ridha maka tidaklah dapat dirupakan. Nah semua ini adalah perkataan yang kurang lagi singkat, yang tidak mengetahui dari makam-makam agama kecuali atas kulitnya saja. Lalu disangka bahwasanya tidak ada kecuali untuk kulit. Maka sesungguhnya segala yang dirasakan dengan panca indera dan setiap apa yang masuk dalam khayalan dari jalan agama itu adalah kulit semata, dan di belakangnya adalah isi yang dicari.
Maka barang siapa yang tidak sampai mengupas kelapa kecuali kulitnya saja, maka ia menyangka bahwa kelapa itu serabut seluruhnya. Orang nang menguyak nyiur, dikiranya nyiur itu enggak tampurung itu aja. Dan mustahil padanya untuk keluar minyak dari kulitnya itu. Dan orang itu beralasan, akan tetapi alasannya tidak diterima. Dan sungguh dikatakan oleh penyair, al-unsu billah la yahwihi battalu wa laysa yudrikuhu bil hawli muhtalu wal anisuna rijalun kulluhum najibu wa kulluhum safwatun lillahi ummalu. Artinya jinak hati kepada Allah itu tidak dijaga oleh seorang pahlawan, dan orang yang berupaya tidak mendapatkannya karena upayanya. Orang-orang yang jinak hati kepada Allah semuanya adalah orang-orang yang pintar, semuanya adalah orang-orang pilihan. Mereka beramal karena Allah Ta'ala. Penjelasan makna imbisat dan al-idlal yang dihasilkan oleh kuatnya kesenangan hati, al-uns. Jadi cinta kepada Allah itu membuahkan jinak dengan Allah. Jinak kepada Allah itu akan membuahkan imbisat dan idlal. Ketahuilah bahwasanya kesenangan hati dengan Allah tadi, apabila terus-menerus menjadi kuat dan teguh, tidak bisa dikacaukan oleh gelisahnya kerinduan, dan tidak dikeruhkan oleh takutnya berubah dan terhijab, maka yang demikian itu akan membuahkan semacam imbisat pada perkataan, perbuatan, dan munajat kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah jinak lawan Allah ini, kadang-kadang perkataannya itu kada sopan lagi lawan Allah. Orang yang sudah jinak hati lawan Allah itu, kadang-kadang tingkah lakunya kada sopan lagi lawan Allah. Nah, kayak orang misal hendak balaki bebini. Nah, sementara belum laki jadi laki jadi bini, semuaan itu adalah ada tata kerama. Kada sembarangan berkata-kata, kada sembarangan itu ini, menjaga tata kerama. Tapi kalau sudah orang jadi laki bini, itu kada lagi tata keramanya. Karena sudah saking jinaknya hati antara satu dengan yang lainnya. Nah, demikian pula orang nang jinak itu kepada Allah, maka tingkah lakunya pun kadang-kadang kada teratur lagi dengan tata kerama. Karena saking akrabnya lawan Allah, saking manjanya lawan Allah, sehingga kada bertata kerama lagi lawan Allah. Dan itu dimaklumi, dan itu disukai oleh Allah. Apabila kita sudah sampai kepada tingkatan al-unsu billah ini, jinak dengan Allah, sudah saking manja lawan Allah Ta'ala. Dan terkadang ia diingkari bentuknya, karena padanya daripada keberanian dan kurangnya haibah. Nah, orang-orang yang belum sampai ke makam al-unsu billah, kadang-kadang mengingkari tingkah laku mereka. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa orang-orang itu sudah kada beadab lagi lawan Allah. Padahal karena mereka belum sampai kepada kedudukan itu. Orang yang saking jinaknya lawan Tuhan tuh, saking manjanya lawan Tuhan, kadang-kadang ia berdoa. Nah, menurut kita doanya itu kada beadab lawan Tuhan. Misalnya, ya Allah, hamba minta ini, nah, awas pian bila kada memberi ulun itu. Nah, maawasi lawan Tuhan bisa.
Nah, jadi amun kita nang kada duduk di makam situ kada beadab dan membahayakan. Tapi bagi orang-orang yang sudah begitu akrab lawan Tuhan, begitu manja dengan Tuhan, Tuhan senang dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Tetapi itu mungkin daripada orang yang ditempatkan pada maqamul uns, pada makam yang jinak dengan Allah. Dan orang yang tidak dinampakkan pada makam yang demikian, dan ia menyerupai dengan mereka pada perbuatan dan perkataan, niscaya ia binasa dengan sebab yang demikian dan hampir-hampir dalam kekufuran. Nang kada duduk di makam situ, jangan coba-coba menuruti doa orang nang di makam itu. Bisa jadi kafir, bisa jadi tambah marah Allah kepadanya. Dan contohnya adalah munajatnya Burkhin al-Aswad. Di mana Nabi Musa kalimullah alaihi salam disuruh meminta kepada Burh untuk memintakan hujan untuk Bani Israel. Sesudah mereka tertimpa kemarau selama 7 tahun kada saling hujanan. Nabi Musa alaihissalam keluar untuk mengerjakan salat istisqa, minta hujan untuk mereka dengan berjumlah 70.000 orang. Nabi Musa ke lapangan membawa umat 70.000 orang untuk sembahyang minta hujan. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, bagaimana aku mengabulkan doa mereka, di mana mereka telah digelapkan oleh dosa-dosa mereka. Kayak apa gitu Tuhan, aku nak ngabulakan, nak memberi hujan, mun hati-hatinya itu gelap, hati mereka itu jahat, mereka berdoa kepadaku dengan tidak yakin, dan mereka merasa aman dari tipu dayaku. Kada akan aku kabulkan doanya, ajar Tuhan, kada akan kuturunkan hujan kalau mereka itu berdoa kepadaku. Nah, makanya dalam fikih kalau hendak sembahyang istisqa itu diumumkan terlebih dahulu, disuruh puasa beberapa hari. Nah, disuruh tubat, masyarakat nih tubat semuaan, diadakan tubat-tubat di kampung-kampung, di mana kezaliman itu dihalalkan. Nah, ada kezaliman dikembalikan kepada ahlinya. Nah, sudah itu puasa 3 hari, tobat, kezaliman sudah saling menghalalkan. Nah, hanyar berkumpul di lapangan untuk minta hujan kepada Allah. Nah, supaya yang minta ini bujur-bujur orang yang sudah bersih. Pergilah kepada salah seorang dari hambaku, ujar Tuhan, wahai Musa, engkau pergilah kepada salah seorang dari hambaku yang namanya Burkhin. Maka katakanlah kepadanya supaya ia keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Kiau juga si Burkhin itu supaya umpat sembahyang istisqa, supaya ikut sembahyang minta hujan, sehingga aku mengabulkan doanya. Karena gitu Tuhan berdoa, nah doanya aku kabulkan. Maka Nabi Musa bertanya-tanya tentang Burkhin, dicari di mana ada di negeri ini orang nangarannya Burkhin al-Aswad itu. Maka ia tidak dikenal, orang kada nang tahunya. Maka pada suatu hari Nabi Musa berjalan di suatu jalan, tiba-tiba seorang hamba hitam telah berada di hadapannya. Di antara dua matanya berdebu dari bekas sujud, dan di lehernya diikat dengan kain selimut. Maka Nabi Musa alaihissalam mengenalnya dengan nur Allah Azza wa Jalla.
Maka Nabi Musa memberi salam kepadanya dan beliau bertanya, siapakah namamu? Hamba hitam itu menjawab, namaku Burhin. Nabi Musa seraya berkata, jadi kamu ini yang kami cari-cari semenjak beberapa waktu. Keluarlah, ujar Nabi Musa, dan mintakanlah hujan untuk kami. Maka ia pun keluar dan mengucapkan di dalam doanya. Doanya si Burhin ini, munajatnya Burhin. Isi doanya itu, bukankah semua ini dari perbuatanmu ya Allah? Bukankah semua ini dari kesantunanmu ya Allah? Kiranya apakah yang tampak bagimu? Adakah kurang atasmu mata airmu? Ataukah angin yang melawan pada perintahmu? Ataukah telah habis apa yang ada padamu? Ataukah karena bersangatannya kemarahanmu atas orang-orang yang berdosa? Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau menciptakan orang-orang yang berbuat kesalahan? Telah engkau ciptakan rahmat dan engkau menyuruh dengan kasih sayang. Ataukah engkau perlihatkan kepada kami bahwasanya engkau enggan? Ataukah engkau khawatir akan luput waktu, maka engkau segerakan siksaan? Yang meriwayatkan ini berkata, maka senantiasa Burhun pada tempatnya, sehingga basahlah kaum Bani Israel dengan titisan air hujan. Artinya belum tuntung lagi Burhun tadi berdoa, sudah hujan hari. Karena Burhun ini dalam munajatnya itu mengeritik Allah. Ya Allah, habis kayak ikan banyu. Jadi hujan nih orang nih. Atau angin kan melawan ada, kada aku membawa ke sini awan. Dan Allah Ta'ala menumbuhkan rumput dalam setengah hari sehingga sampai ke lutut. Orang yang meriwayatkan ini berkata, maka kembalilah Burhun tadi. Buliknya. Sudah hujan hari. Lalu ia dijemput oleh Nabi Musa alaihissalam. Burhun bertanya, bagaimana kamu melihat ketika saya mengadu kepada Tuhanku? Ujar Burhun, kayak apa wahai Musa? Doa aku tadi lawan Tuhan kayak apa? Belum tuntung aku sudah hujan hari aja Burhun. Bagaimana dia Tuhan menginsapkanku? Lalu Nabi Musa minta pengertian daripadanya. Kayak apa garang kan bisakah itu berdoa? Maka Allah mewahyukan kepada Musa, ujar Tuhan, sesungguhnya Burhun itu membuat aku tertawa setiap hari 3 kali, ujar Tuhan. Nah, doa semacam kayak Burhun ini kadang-kala dituruti oleh orang yang belum sampai kepada kedudukan al-unsu billah, yang sudah bujur-bujur manja dan jinak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hasan ia berkata, rumah-rumah dari bambu di Basrah terbakar, kebakaran. Maka tertinggal satu rumah di tengah kota Basrah. Di tengah kota Basrah itu yang tidak terbakar. Nah, di tengah-tengah ada sebuah rumah yang kada terbakar. Dan Abu Musa ketika itu menjadi amir kota Basrah, gubernur kota Basrah. Maka diberitahukan hal yang demikian kepada Abu Musa. Ujar orang, wahai gubernur, tadi kebakaran. Sekalinya ada sebuah rumah panangahan lagi, kada disentuh api. Ada sebuah rumah. Maka ia Abu Musa mengirim utusan untuk menemui orang yang mempunyai rumah yang tidak terbakar itu. Al-Hasan lalu berkata, kemudian utusan itu membawa orang tua kepada amir. Nah, ini orangnya, nah ampun rumah, wahai gubernur.
ini ampunnya, nang rumah kada kebakaran tuh sidin ini ampunnya. Lalu Amir bertanya, wahai syekh, wahai orang tua, bagaimana kejadiannya rumahmu tidak terbakar? Apa ada amalannya kah, ada syaratnya kah, ada apanya? Maka rumah Hikam itu kada kebakaran sedangkan sekelilingnya terbakar. Orang tua itu menjawab, aku bersumpah kepada Tuhanku Azza wa Jal supaya dia tidak membakarnya. Aku sudah berjanji lawan Tuhan, jangan nak membakar rumahku lah. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi ummati qaumun sya'ithatun ru'usuhum danisatun thiyabuhum law aqsamu 'ala Allah la abarrahum. Artinya ada pada umatku suatu kaum yang kusut rambutnya, yang kotor pakaiannya. Seandainya mereka bersumpah atas Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Nah itu syekh para orang tua tadi, orang yang sudah hatinya begitu jinak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata, telah terjadi kebakaran di Basrah. Kemudian datanglah Abu Ubaidah Al-Khawwas, ia melangkahi api itu. Api dilangkahi, dimasuki dalam api kebakaran itu. Maka Amir Basrah berkata kepadanya, wahai Abu Khawwas, wahai Abu Ubaidah Al-Khawwas, saya melihat kamu tidak terbakar dengan api itu. Abu Ubaidah Al-Khawwas lalu berkata, sesungguhnya saya bersumpah atas Tuhanku Azza wa Jal supaya dia tidak membakar aku dengan api. Amir lalu berkata, berazamlah engkau supaya api itu segera padam. Maka api itu pun padam. Abu Habsin pada suatu hari berjalan kaki. Lalu budak hitam Rustaki yang sedang bingung menghadap kepadanya. Maka Abu Habsin bertanya kepada si budak tadi, apakah yang telah menimpamu? Ikam ini pina kebingungan nih, ada apa garang? Rustaki itu berkata, hilang himar ulun, dan saya tidak mempunyai himar selainnya. Kendaraan hilang, kan himar itu kendaraan orang dahulu. Maka itu tuannya bisa ada sebuting. Yang menceritakan berkata, Abu Habsin lalu berhenti dan berdoa. Ujar Abu Habsin berdoa lawan Tuhan, demi kemuliaanmu, saya tidak akan melangkah satu langkah pun sebelum engkau kembalikan himar itu kepadanya. Wahai Tuhan, ulun kada bagarak pada sini nah, bila pian kada memulihkan himar orang ini. Maka muncullah himar itu pada waktu itu juga, dan Abu Habsin meneruskan perjalanannya. Nah itu contoh doa orang yang begitu manjanya, begitu jinaknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada lagi doa itu nang bismillah, kada ada lagi nang alhamdulillah, basalawat, kada ada lagi, langsung aja lagi. Karena orang sudah begitu dekat dengan Allah. Mungkin kita ini perlu bismillah, berdoa, alhamdulillah, basalawat, macam-macam doa, hanya berdoa. Itu kan banyak kada kabulnya juga. Orang ini alhamdulillah kada, basalawat kada, berdoa kayak itu aja. Nah maka ini dan yang semisalnya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kejinakan hati. Jinak hati ini adalah sesuatu keadaan bukan tetap dalam diri seseorang. Kan jinak hati itu bisa datang, bisa hilang. Nah, di saat hati orang itu jinak dengan Allah, ini bisa mengucapkan kata-kata yang demikian. Begitu kejinakannya hilang, ini akan berani lagi melakukan yang seperti demikian. Karena cinta itu sudah dijelaskan dalam bab dahulu, cinta itu membuahkan hal-hal macam-macam.
Bila cinta itu membuahkan sesuatu keinginan, ingin mengetahui yang lebih jauh, maka orang itu ngarannya adalah berada di makam rindu kepada Allah. Nah, apabila cinta itu menimbulkan ketakutan dalam hati, kalau nanti satu saat diputus cintanya, orang ini berada dalam ketakutan kepada Allah. Nah, bila cinta itu menimbulkan sesuatu kesenangan kepada Allah tanpa memandang takut dan rindu, nah itu ngarannya al-unsu billah. Jadi orang seperti ini kadang mesti setiap saat macam itu, bahkan sehari-hari bisa berganti-ganti keadaan orang. Nah, hari ini jam ininya hatinya jinak lawan Tuhan, lalunya berdoa lawan Tuhan kayak lawan kakawanan Bu Pandir. Nah, tapi di lain tempat ini bisa takutan lawan Tuhan tuh sangat beradab, bisa tergantung keadaan yang datang ke dalam hatinya. Maka ini yang semisalnya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kejinakan hati, dan tidaklah bagi orang lain ia bisa menyerupai dengan mereka. Nah, orang yang kada berada di makam itu kada bisa menyerupai seperti itu. Jadi artinya kejinakan lawan Tuhan ini kada betunggu baharianan lawan orang tuh kada. Apalagi betunggu sebulanan jinak kada. Nah, berubah-ubah keadaan hatinya tergantung hal yang datang ke dalam hatinya itu. Bila dalam hatinya itu memandang bahwa cintanya ini sewaktu-waktu bisa diputus oleh Allah, timbul hatinya takut lawan Allah. Nah, di saat itunya pasti akan beradab dengan Allah, pasti akan bertata krama dengan Allah. Tapi di saat hatinya itu jinak manja dengan Allah, nah jadilah seperti yang demikian tadi. Jadi kadang menentu keadaan orang ini setiap saat seperti itu, tergantung keadaan-keadaannya.